Hai, selamat datang di Teapot, bukan Teko ataupun Kendi, tapi Teapot, Teachers Podcast. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng Mas Gary Fadila dari Rigel Training Center. Kita mau ngomongin hari ini adalah suka duka buat ngadepin orang tua siswa pilot. Dia ini udah berpengalaman buat ngajar di sekolah pilot. Dan kali ini kita mau berbagi nih. Kemarin kita udah berbagi soal menghadapi orang tua siswa, ya kan? Ekspektasi orang tua terhadap flight instructor. Kali ini kita mau ngomongin lebih detail lagi buat gimana sih tips and trick buat ngadepin orang tuanya langsung. Jadi ini bisa diaplikasiin di sekolah pilot ataupun di sekolah lainnya yang kira-kira kita itu menjadi lembaga curhat para orang tua, ya kan? Soal anak-anaknya. Oke. Kita mau tahu dulu nih background-nya. Mas Gary ini udah berapa lama sih ngajar dan sudah fokus ngajar di sekolah pilot itu khususnya udah berapa lama? Pertama-tama saya pengen bilang ini kondisinya lagi jalan tiba-tiba di WA ditodong hari ini tanpa persiapan sama sekali. Santai aja. Yes, sudah berapa lama mengajar? Iya. Mulai mengajar dari tahun 2009. Jadi kurang lebih sudah 12 tahun ya. Pada saat itu 1 tahun mengajar kondisinya menggunakan TAC, temporary air, kurang lebih setahun, dan license saya jadi tepatnya bulan Maret 2010. Jadi 2009 sampai 2010 ngajar tuh pakai TAC. Perkara on proses terbitnya ya, belum selesai prosesnya. Tapi dari pertama kali serving, itu sudah ada panggilan untuk mengajar. Oke, jadi kalau kita telah era-era lalu, rata-rata pengajar itu diambil dari lulusan-lulusan terbaik. Di mana lulusan terbaik itu diminta untuk tidak ke airline, namun diminta untuk mengabdi dan mengajar mencetak pilot pada saat itu. Jadi kalau ditanya kenapa mengajar, ya memang nggak ada pilihan pada saat itu. Pokoknya kecemplung aja intinya ya. Tahu-tahu ditawarin kerjaan, ya oke lah, nggak nolak, jangan nolak rezeki katanya, ya kan? Terus kalau misalkan ini dari pertama kali ngajar sampai yang terakhir ngajar itu satu sekolah atau beda sekolah? Dari pertama kali ngajar sampai terakhir mengajar, beda sekolah. Jadi pada saat itu saya mengajar di Nusa Flying International. Oke. Dan tepatnya tahun 2013 saya mengabdi di Wings Flying School dan sekarang telah berubah nama menjadi Angkasa Aviation Academy. Ngomong-ngomong, ini yang belum tahu, ini intro aja nih. Ini agak gimana gitu ya kan, disuruh mewawancarai instruktur sendiri. Jadi Mas Gary ini dulu sempat ngajar aku ya Mas ya di Nusa Flying International. Sempat lah. Jadi begitu sekarang kita wawancara nih. Saat itu ya kita ya. Iya. Terus kalau misalkan selama 12 tahun itu berarti udah ngadepin siswa yang macem-macem bentukannya ya kan. Plus orang tuanya juga yang macem-macem pula sesuai dengan anak-anaknya. Sebenarnya ini kan hari-hari hanya ketemu anaknya nih, siswa-siswanya aja nih. Berapa kali lah, misalkan kalau misalkan kita kan ada tahun ajaran, nah apa di sekolah pilot ini sekalian bagi rapot kah atau ada report card kah selama sekian lama yang memang mengharuskan Mas Gary ini buat ketemu orang tua, nyampein semua feedbacknya ke orang tua itu berapa lama sekali gitu loh? Apakah ada termnya atau per semester, per tahun? Oke. Ini yang kadang-kadang suka salah kaprah dalam sebuah proses belajar mengajar, bahwa sebenarnya dalam dunia flight academy
Rapot itu diberikan tiap hari. Setiap stage di situ akan ada progress reportnya yang diberikan ke siswanya. Pertanyaannya, kenapa tidak ke orang tua? Kalau di dunia sekolah yang biasa skala formal, pasti akan ada yang namanya rapot untuk orang tua. Yes. Kenapa? Di mana anggapannya, semangatnya adalah bahwa masih tanggung jawab orang tua yang begitu berperan terhadap saya. Tapi di dunia pendidikan, dalam pilot, ketika anak itu bertekad untuk menerbangkan pesawat, maka tanggung jawab ketika apalagi dia akan mencapai private pilot, maka dia akan menjadi pilot incumbent. Ketika dia incumbent, sekalipun lisensinya masih private pilot, maka dia sudah memegang tanggung jawab yang begitu besar terhadap pesawatnya. Dengan demikian, seyogyanya rapot itu diberikan ke dia. Dan itu tanggung jawab anak tersebut untuk menyampaikan ke orang tua. Apa yang terjadi ketika intervensi begitu besar terhadap dari orang tuanya? Yang rugi akan orang tuanya sendiri. Karena kami sedang mengajarkan anak ini untuk menjadi pilot dan pilot. Kalau dia tidak bisa mengurus hal yang kecil, bagaimana bertanggung jawab terhadap dua tersebut? Sederhana. Jadi ketika ada yang bertanya, rapotnya tidak ada. Ada satu kemungkinan memang instrukturnya lupa menulis komen, karena setiap flight kita ada jacket atau komen, itu ada. Atau yang kedua, anaknya tidak menyampaikan ke orang tuanya, ini loh rapot saya selama ini terbang. Berarti miss-nya di anaknya ya, pesannya tidak sampai ke orang tuanya. Bisa ada dua, instrukturnya lupa, karena saya juga pernah lupa nulis. Yang kedua adalah, ya siswanya tidak menyampaikan ke orang tuanya. Itu, jadi kalau ditanya, rapot ini seperti apa? Ya itu, yang disebut dengan budget. Itu rapot. Tapi ada nggak sih yang di tengah jalan gitu orang tuanya tiba-tiba ngomongin, Mas Gar, ini anak saya gimana perkembangannya? Beneran bisa terbang nggak sih sebenarnya? Itu ada nggak yang masa-masa kayak gitu? Ya tentu pasti ada. Tentu pasti ada. Sepanjang perjalanan pasti ada. Namun hal itu adalah minoritas ya, tidak mayoritas. Apakah yang orang tuanya care aja atau memang orang tuanya yang ya udah saya percayain aja sama instrukturnya, lebih yang kayak gitu kebanyakan? Mayoritas percaya dengan lembaganya. Oke. Begitu. Itu mayoritas percaya dengan lembaga. Berarti kalau ketemu dengan orang tuanya pas penerimaan saja sama pas wisuda aja nih ya kebanyakan ya? Betul. Oke, di tengah-tengah itu kalau misalkan lulus stage PPL baru ketemu mungkin kali ya, atau pas solo flight mungkin ya baru ketemu. Mayoritas ketika anaknya tidak ada problem yang signifikan, rata-rata hampir jarang bertemu dengan orang tuanya. Oke. Ketika problem itu timbul yang signifikan yang memang harus kami sampaikan, di situ kami melakukan tatap muka dengan orang. Nah itu progresnya apakah langsung ujuk-ujuk si orang tuanya dipanggilkah atau memang ada istilahnya surat peringatan ke anaknya sekali, dua kali, abis itu baru orang tuanya dipanggil atau gimana nih? Betul, surat peringatan sekali, dua kali terhadap anaknya. Terkait anaknya memberitahu ke orang tuanya ya, itu di luar ranah kekuasaan kami. Begitu. Tapi ada nggak sih tiba-tiba kalau misalkan udah dipanggil nih, udah special case banget nih, ada nggak sih orang tua yang malah ngomel-ngomel, kamu kan sudah saya percayain sama anak saya, kok saya masih dipanggil lagi sih? Itu ada nggak sih? Ada aja. Macam-macam. Yang ingin les privat ada, yang marahin lembaganya ada, yang marahin saya secara pribadi ada.
Namun kembali lagi menyikapi hal ini sangat sederhana. Artinya kita kembalikan lagi ke relnya, kembalikan lagi ke porsinya masing-masing. Porsi masing-masing adalah apa? Hasil didik dasar. Orang tua itu memiliki how do you call it? Artinya peran orang tua itu sangat penting dalam proses didik mendidik anaknya. Rangkumannya adalah menyikapi hal ini sebelum menunjuk hidung lembaga sekolah. Karena yang kita lakukan adalah satu, kita mendidik orang pintar untuk jadi pilot. Dan tidak semuanya bisa jadi pilot. Saya ambil contoh. Begini, kita ini koki. Oke. Koki diminta masak sesuatu. Contoh, kami diminta untuk memasak tiramisu. Yang black forest, yang datang vanilla, gitu ya. Lalu kokinya masak tiramisu. Padahal bilangnya chef bintang 5. Ternyata tiramisunya tidak enak. Yang salah kira-kira siapa? Bahannya benar loh. Yang salah kalau menurut Mbak Nana siapa? Well, chefnya or yang masaknya. Namun chef akan membuat tiramisu. Yang datang adalah bahannya tauge, tahu, tempe, sama telur. Sudah ada di atas meja, chefnya akan bilang, ini nggak bisa kita buat tiramisu, ini nggak bisa. Namun masih ada yang memaksakan, bisa. Itulah yang disebut masing-masing jurusan ilmu ada membutuhkan disiplin, latar belakang disiplin ilmunya. Mungkin yang tipikal ini cocoknya jadi katakanlah seorang musisi, yang ini cocoknya menjadi dokter, ini tidak cocok untuk di bidang ini. Nah, di situ struktur harus mampu mengatakan hal ini. Jadi berarti saringan pertama itu penting banget ya untuk asesmen pengukuran kita. Waktu itu biasanya kan ada psikotes tuh. Benar. Tes bakat. Berarti itu penting banget untuk buat ngasih gambaran instrukturnya, ini akan ngadepin yang siswa-siswa yang macam kayak gimana sih? Betul. Saya ambil contoh karena memang sendiri kami pernah diaudit juga dari lembaga-lembaga luar negeri ya. Contoh saya waktu di atas Vision Academy dari biasa, dari INAC, Prancis. Yang akhirnya rangkuman yang kami ambil adalah bahwa keberhasilan lembaga Eropa dalam mendidik siswa didiknya adalah satu kuncinya adalah di prerequisite. Placement test bahasanya ya. Dengan apa yang mereka lakukan sehingga konsistensi tersebut menghasilkan ketika dia masuk dalam kelas, programnya itu berjalan dengan baik dan hasil outputnya juga bagus. Jadi saya bisa tangkap bahwa kunci kesuksesan adalah di prerequisite. Setelah itu baru proses belajar mengajar. Berarti endingnya laporan ke orang tuanya enak, kita udah ada pegangan nih dari awal sebelum masuk sekolah ini, bahan bakunya seperti apa, kita prosesnya kayak gimana, nanti outputnya itu lebih enak gitu ya, kita nyampein ke orang tuanya ya. Oke, sekian dulu Tipot kita hari ini. Dan buat teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dari konten kita, silakan share kontennya juga biar teman-teman guru, teman-teman instruktur atau teman-teman yang lainnya akan dapetin manfaatnya juga. Makasih buat Mas Gary Fadila dari Rigel Training Center. See you next time. Bye.